Kemudian untuk PSBB sampai hari ini, pemerintah Kabupaten Mimika melanjutkan untuk perpanjangan status tanggap darurat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Mimika, dan perpanjangan ini terhitung mulai dari hari ini tanggal 6 Mei sampai nanti tanggal 20 Mei. Jika kalau pemerintah Provinsi Papua, yang mana Pak Gubernur melalui Wakil Gubernur memperpanjang masa status tanggap darurat hingga sampai 28 hari, jadi 2 kali masa inkubasi COVID-19, kami di Mimika ini sampai tanggal 20, dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa sebenarnya ini sudah dilakukan, namun setelah dievaluasi kita melihat upaya yang dilakukan belum optimal, belum terpadu, belum berkelanjutan, maka berdasarkan hasil evaluasi, upaya ini harus dilakukan oleh tim gugus tugas yang terpadu dan berkelanjutan, dan tentu saja dengan mengatur beberapa skenario, misalnya pembatasan pergerakan masyarakat atau pembatasan sosial, ini pada titik-titik jamnya tetap berlaku dari jam 6 pagi sampai jam 14 siang, hanya saja nanti akan diperjelas dengan petunjuk teknis. Tadi petunjuk teknisnya sudah disepakati dan sepertinya besok mulai akan dilakukan pengawasan daripada instruksi Bupati terkait dengan perpanjangan masa status tanggap darurat pada era COVID-19 di Kabupaten Mimika. Saya pikir itu, teman-teman pers. Apakah masih ada kemungkinan bahwa PSBB yang diajukan oleh Pemda Mimika itu disetujui atau tidak ya? Ya, jadi PSBB itu saya pikir kalau diajukan pasti akan disetujui. Namun ada beberapa hal yang perlu kami lengkapi. Kalau data-data epidemiologinya sudah, karena ada 3 unsur itu data epidemiologi, baik yang menyatakan transmisi lokal, terus peningkatan dalam batas waktu tersingkat, kemudian terjadi peningkatan, kemudian penyebaran wilayah itu sudah tersedia. Tinggal data-data untuk jaring pengamanan sosial atau social networking. Saya pikir pada hari Jumat nanti itu sudah akan bisa selesai, tetapi pada prinsipnya kita melihat dalam situasi wabah ini, sebenarnya kalau mau dibilang pembatasan sosial berskala besar, di Timika ini sudah dilakukan. Mulai dari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, pembatasan penerbangan, jadi sebenarnya tidak ada bedanya. Daripada waktu kami habis untuk menyelesaikan dokumen PSBB, lebih baik yang ada dulu ini setelah dievaluasi kemarin, ternyata ada hal-hal yang belum berjalan secara optimal, ini akan dioptimalkan. Belum terpadu, inilah dilakukan secara terpadu. Dan ternyata berdasarkan hasil evaluasi, ada peran tugas yang ketika ini diimplementasi di lapangan, terjadi tumpang tindih, terjadi miskomunikasi, sosialisasi juga ke masyarakat belum. Inilah yang diperbaiki tadi seharian, kita coba duduk membicarakan ini dan kemudian menetapkannya di petunjuk teknis pelaksanaan daripada instruksi Bupati untuk perpanjangan masa tanggap darurat ini, dan sepertinya besok sudah mulai akan diterapkan. Tentu saja akan dibarengi dengan sosialisasi. Dan stressing point-nya adalah melibatkan unsur RT, kemudian unsur RW, kelurahan, kampung maupun distrik. Barei, Silakan. Tidak ada, apakah dengan 2 kali status yang sama ini, apakah ada sanksi yang lebih tegas kah? Ya. Masuk dalam kategori ini? Betul. Saya pikir pasti besok akan ada sanksi, karena tadi
Pertama yang akan membedakan ketika status tanggap darurat yang pertama adalah kalau status tanggap darurat yang pertama kita tidak memetakan zona-zona merah menjadi titik di mana harus diawasi. Tetapi dalam status perpanjangan tanggap darurat ini ada 13 area dan bisa ditambahkan untuk betul-betul untuk diawasi, untuk dibatasi pergerakannya. Bahkan sanksi sekalipun itu akan diberlakukan. Siap, makasih Purey. Ya, makasih.